Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Saputra, NIM 2019 570 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat ya di Visual Studio 2019. Sebelum saya melanjut ke Visual Studio-nya, saya akan menjelaskan flowchart gambar yang sudah saya buat. Nah, seperti ini flowchart dari aplikasi saya. Di sini ketika dimulai akan muncul menu login. Nah, di menu login ini ada harus memasukkan username dan password. Nah, apabila di sini juga ada tombol exit untuk mengakhiri aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, apabila kita memasukkan username dan passwordnya, di sini akan terjadi validasi username dan password. Apabila salah, akan kembali lagi ke menu login. Nah, seperti itu. Tapi di sini juga ada kotak pesan bahwa username atau passwordnya salah. Nah, apabila benar akan tampil ke database, di mana database ini juga merupakan menu utama dari aplikasi yang kita buat. Di sini ada menu-menu lain, banyak menu ya. Di sini ada insert, ada insert nama, ini nanti untuk mencari nama mahasiswanya. Apabila data terlalu banyak dan kita harus mencari nama, jadi lebih mudah seperti itu. Dan bisa juga untuk memilih data, untuk memilih data, klik untuk edit dan atau batalkan juga akan kembali ke tampilkan database. Bila kita insert datanya, di sini kita akan dihadapkan dengan dua tombol, data atau simpan. Apabila kita klik tombol simpan, di sini akan menyimpan ke database dan akan tampil bahwa data berhasil disimpan. Nah, apabila kita klik tombol batal, tanpa melakukan proses ini ya, jadi langsung lagi ke tampilkan database seperti itu. Dan insert nama mahasiswa ini untuk mencari nama mahasiswanya, jadi akan tampil data sesuai nama. Bisa kita hapus atau diubah datanya. Saat kita ubah juga ada pilihan edit atau batalkan seperti itu. Di sini juga ada kita jika pilih data mahasiswa, di sini kita bisa menghapus atau membatalkan. Apabila kita hapus di sini, maka akan tersimpan ke database dan akan tampil bahwa data berhasil dihapus dan kembali lagi ke tampilkan database, di mana ini adalah menu utama kita. Nah, apabila kita ke tombol exit juga akan mengakhiri program yang kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasinya saja. Saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Nah, sebentar. Klik start. Nah, seperti ini. Kita akan coba mencocokkan ya dengan ini flowchartnya. Apabila kita klik username dan password yang salah, maka akan muncul kotak pesan bahwa username atau password salah seperti itu. Dan kita masukkan data yang benar seperti ini. Tugas dan 2020. Kita klik login. Di sini juga bisa tombol exit untuk mengakhiri aplikasinya. Tapi sekarang saya akan klik login. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Nah, saya akan coba membuat data mahasiswa baru ya. Di sini ada tabel buat data mahasiswa. Saya akan mencoba buat dengan catatan ID mahasiswa harus berbeda dengan data yang pernah kita buat. Seperti ini. Nama, saya beri nama contoh, alamat Dus, lalu agama Islam, tempat lahir Kudus, tanggal lahir 11. Nah, untuk jenis kelamin saya pakai text box karena jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini. Asal sekolah SMA.
X nomor HP kita acak saja. Lalu saya akan coba untuk menyimpan data yang sudah saya buat di tabel buat data. Kita klik simpan, maka akan muncul kotak pesan bahwa data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, maka data akan muncul di sini di daftar mahasiswanya. Sekarang saya coba akan mencari nama ya, sesuai nama. Saya cari si contoh. Ini nama contoh. Nah, maka akan muncul nama-nama yang diawali dengan huruf C seperti ini. Nah, bila kita tidak ada JW, maka kosong ada. Ini kita akan coba klik di sini. Nah, maka akan muncul di tabel buat data mahasiswa. Saya akan mencoba mengeditnya. Nama saya ganti, nama saya beri Adam. Nah, seperti ini. Saya akan mengklik tombol edit. Nah, maka akan muncul kotak pesan bahwa data berhasil diupdate. Di sini tidak ada tombol lain selain OK, jadi tidak ada pilihan lain. Kita harus klik OK. Nah, maka namanya sudah berubah jadi Adam seperti ini. Nah, untuk fungsi tombol batal sendiri itu seperti ketika kita salah memasukkan kata seperti ini, kita salah, jangan terlalu banyak kesalahan, mending seperti kita buat lagi, maka lebih baik kita pakai tombol batal seperti itu. Nah, lalu untuk tombol exit di sini untuk mengakhiri program yang kita jalankan. Kita klik exit. Nah, seperti itu. Jadi saya kira program sudah sesuai dengan apa yang saya minta, seperti di flowcard-nya ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan di listing kodenya. Nah, di sini saya pakai modul 1 ya. Modul 1 ini untuk kita meletakkan variabel global yang bisa diakses. Jadi di modul ini bisa kita akses apapun yang ada di sini, bisa kita akses di from manapun seperti itu. Jadi kita tidak, semisal kita buat from yang banyak sekali, tidak perlu mengetikkan lagi ya di tiap from-nya, tapi cukup di modul 1 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di sini listing kode dari modul 1. Import system ini untuk OLEDB ini untuk membaca semua koneksi akses ke VP. Jadi ini digunakan, ini harus ada di atas dari modul 1-nya. Nah, untuk modul sendiri ini untuk memulai listing kode, dan end modul ini untuk mengakhiri listing kode di modul 1 seperti itu. Untuk public connect ini untuk mendeklarasikan variabel yang saya beri nama connect ini, dan fungsi ini itu untuk mengoneksi database. Public adapter ini adalah variabel yang saya beri nama deklarasi variabel yang saya beri nama adapter, dan ini itu berfungsi untuk menghubungkan dataset dengan database. Nah, di sini ada public CMD, bisa kita baca di sini untuk menjalankan query, dan public pembaca ini dideklarasikan untuk membaca hasil dari database. Di sini saya sudah menjelaskan setiap listing kodenya, jadi kita bisa pelajari bersama. Dan public sub ini itu untuk mendeklarasikan variabel, saya beri nama akses. Nah, untuk connect itu sendiri ini OLEDB connection provider ini itu untuk kalau ini itu untuk menentukan driver yang kita gunakan. Kebetulan saya pakai yang lama jadi 4.0. Apabila yang baru ini 12.0, dan apabila ini sudah terkoneksi, ditemukan ya, data ini ditemukan, maka akan langsung membuka. Nah, seperti itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan from satu design. Di sini saya pakai label, pakai 2, textbox 2, button pakai 2 untuk login dan exit. Nah, lalu untuk kode-kodenya di sini saya pakai button 2 untuk exit. Jadi make base close ini untuk memberi perintah menutup aplikasi seperti itu. Dan if ini saya button 1 saya pakai fungsi if sebagai login ke menu utama. Dan fungsi if ini itu untuk apabila terjadi suatu kondisi ya. Nah, kondisi pertama itu seperti ini. Kita baca textbox apabila textbox 1 diisi dengan tugas dan textbox 2 diisi dengan 2020, maka akan menampilkan form 2 dan menyembunyikan from 1. Apabila ada kondisi lain seperti ini, maka akan muncul kotak pesan yang saya tulis maaf username atau passwordnya salah. Dan di sini saya pakai mailbox style-nya OK only, jadi tidak ada pilihan lain selain OK. Nah, untuk textbox 1 dan 2 ini itu untuk membersihkan ya, mengkosongkan kembali textbox-nya. Jadi apabila ini sudah dilaksanakan oleh programnya, lalu dia akan otomatis mengkosongkan textbox 1 dan 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan from 2-nya. Nah, ini adalah from utama ya. Di sini saya pakai data grid view, ini saya pakai button, hanya saja saya nonaktifkan, jadi tidak bisa diklik. Nah, ini lalu di sini ada textbox. Ini ada combo box untuk jenis kelamin karena hanya ada 2. Dan untuk button saya pakai 5 button untuk edit, simpan, hapus, batal, dan exit. Nah, untuk penjelasan listing kodenya di sini saya sudah jelaskan ya, setiap barisnya bisa kita baca. Akan saya jelaskan lagi di sini. Import ini seperti tadi untuk membaca semua koneksi ke VB. Nah, untuk atur grid ini adalah prosedur untuk menggunakan event yang bisa kita panggil di setiap seperti button atau data grid yang ada di sinilah, seperti itu. Lalu saya kembali jelaskan untuk ini berfungsi sebagai header, di mana saya ingin misal ingin mengatur sesuai dengan nama atau nomornya. Nah, untuk data akses ini, prosedur ini itu untuk saya beri listing kode ya. Di sini saya panggil akses. Nah, di sini ini saya panggil di from 2. Nah, ini saya panggil di sini. Kalau akses ini datanya saya panggil di sini, jadi langsung terlihat di prosedur ini. Lalu adaptor file ini untuk mengisi baris-baris ya, menghasilkan database dari daftar 1. Ini seperti yang sudah saya tuliskan di kodenya. Lalu subbatalkan, ini prosedur event berisi perintah yang dapat dipanggil yang saya beri nama batalkan itu. Nah, untuk textbox ini saya clear ini untuk menghapus. Nah, untuk combo box saya kosongkan lagi, ini ada kosong. Jadi untuk semisal kita ingin mengkosongkan, jadi kita tidak perlu mengetiknya lagi di setiap button. Lalu saya lanjutkan lagi. Di sini ada form 2-nya, ini combo box langsung diberi pilihan antara laki-laki atau perempuan seperti itu. Dan kalau data access ada data access ini tadi diisikan kode seperti ini untuk memunculkan data yang ada di database ke data grid view.
Nah, untuk selanjutnya adalah button 1. Di sini button 1 saya menggunakan tree. Jadi kita tree ini berfungsi untuk memvalidasi inputan. Jadi apabila terjadi seperti NIM ID ya, ID mahasiswanya sama, di sini tidak bisa dan akan langsung menangkap kesalahan. Nah, seperti ini. Tapi apabila semua datanya benar, maka ini NeoLDB ini berfungsi untuk menciptakan objek baru ke dalam database dengan nilai yang telah ditentukan di dalam textbox 1, textbox 2, nah seperti itu, dan seterusnya. Nah, untuk kotak message box ini itu untuk memberi kotak pesan bahwa data telah berhasil disimpan dengan informasi bahwa sukses. Lalu untuk data grid view 1 saya isikan kode seperti ini. Nah, ini itu untuk menampilkan data yang saya pilih ya. Misal saya klik di salah satu data, dia akan terpanggil ke data, masukkan data mahasiswanya seperti itu. Lalu untuk private sub button 2 ini saya isikan batalkan ya. Batalkan, dimana batalkan tadi itu berisi dengan kode seperti ini untuk mengosongkan. Nah, lalu selanjutnya button 3 saya gunakan untuk delete. Seperti ini, dia akan menghapus akan menghapus dimana ID itu akan menghapus dari datasheet daftar 1, dimana ID-nya adalah mahasiswanya, itu akan dihapus. Lalu akan memberi pesan, kotak pesan bahwa data berhasil dihapus dengan informasi hapus sukses, seperti itu. Lalu dia akan memanggil batalkan, kosongkan tadi, dan akan memanggil data acas tadi yang menampilkan data. Lalu untuk button 5-nya saya menggunakan ini sebagai tombol close, jadi dia akan mengeluarkan from 2-nya ini dan juga from 1 yang kita hit tadi, kita sembunyikan tadi. Lalu untuk button 4 saya ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengedit ya. Di sini itu untuk mengedit. Cuman saya menggunakan kombinasi kode dari tombol delete dan tombol simpan. Nah, hanya bedanya itu di sini saya tidak memanggil kosongkan data ini ya. Buat data ini tidak dikosongkan, jadi langsung ke tahap penyimpanan. Di sini dia akan menghapus data yang telah dipilih ya, dia akan dihapus. Lalu tidak buat tabel data mahasiswanya ini masih tersisa di sini, dan dia akan otomatis langsung menyimpan. Jadi kode ini tidak melewati ke batalkan ini ya, dimana batalkan ini adalah fungsi untuk mengosongkan, dan ini berfungsi untuk menyimpan data yang masih tertinggal di sini tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah private sub textbox 7 ini saya gunakan untuk pencarian cari mahasiswa sesuai namanya. Nah, ini itu untuk memilih objek dan menampilkan objek ke dalam database daftar 1. Nah, sedangkan data grid view ini untuk menampilkan data yang sesuai dengan namanya tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi saya. Apabila ada kesalahan atau saya tahu ini saya juga masih belajar, jadi tidak sempurna,
Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.